Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat untuk kita dapat menuntut ilmu. Salat serta salam kita aturkan pada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang saya hormati Bapak Dr. Mukhlis Ansori, STHI MPDI, selaku pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya dan Kelembagaan Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, dan teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya untuk presentasi makalah Hakikat Manajemen Sumber Daya Manusia. Sejarah perkembangan sumber daya manusia. Secara umum, dilihat dari perspektif waktu perkembangannya dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase prasejarah sampai dengan tahun 1 Masehi. Berdasarkan tinjauan waktu dan tempat perkembangannya terbagi menjadi yang pertama, zaman Mesopotamia, di mana prinsip-prinsip manajemen terlihat dalam bidang pemerintahan, perdagangan, perhubungan, angkutan sungai, dan telah menggunakan uang logam sebagai alat tukar umum. Yang kedua, zaman Babilonia, di mana prinsip-prinsip manajemen terlihat dalam bidang perdagangan, pemerintahan, transportasi, dan hubungan dan teknologi. Yang ketiga, zaman Mesir kuno, di mana prinsip-prinsip manajemen terlihat dalam bidang pemerintahan, militer, pertanian, dan arsitektur atau pembangunan piramida. Yang keempat, zaman Tiongkok kuno, di mana prinsip-prinsip manajemen terlihat dalam bidang pemerintahan, perdagangan. Selain itu, dalam zaman Tiongkok kuno ini sudah mulai diterapkan prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia dengan lahirnya Undang-Undang Dasar Kau yang telah mengatur pengadaan kepegawaian dengan merit system. Yang kelima, zaman Romawi kuno, di mana prinsip-prinsip manajemen terlihat menonjol dalam bidang pemerintahan, khususnya dengan terbitnya buku De Officii atau yang dikenal dengan Office Management, dan buku De Legibus atau The Law. Selain itu, kemajuan manajemen pada fase ini juga terlihat dengan diangkatnya seorang administrator yang berfungsi sebagai pimpinan suatu lembaga dalam pemerintahan. Yang keenam, zaman Yunani kuno, di mana prinsip-prinsip manajemen terlihat dalam bidang pemerintahan, khususnya dengan dikembangkannya konsep demokrasi. Lahirnya konsep demokrasi di pemerintahan juga berkontribusi besar dalam perkembangan pengelolaan sumber daya manusia. Fase yang kedua, tahun 1 sampai tahun 1886. Fase sejarah ditandai dengan peranan dan partisipasi institusi yang mempelopori yang dapat dibagi sebagai berikut. 1. Gereja Katolik. Era ini diwarnai pendapat para ahli yang menyatakan bahwa Gereja Katolik berkembang dengan sangat baik, tidak saja karena ajarannya yang bersifat suci dan kudus, tetapi juga dikarenakan pola dasar struktur organisasinya yang sangat baik. 2. Madhab fisiokrat. Akibat dari perubahan yang dilakukan oleh Gereja Katolik mendorong aliran merkantilis di Inggris dan aliran kameralisten di Jerman dan Austria. Para kelompok sarjana yang mempelopori madhab dan aliran tersebut melahirkan manajemen dan administrasi yang populer pada saat itu dengan istilah politik ekonomi. Yang ketiga, revolusi industri. Seiring dengan perkembangan tersebut, melahirkan revolusi industri yang didorong oleh praktik mekanisasi dalam proses produksi sehingga besar-besaran di bidang industri manufaktur yang melakukan produksi massal dengan bantuan mesin-mesin yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Yang keempat, terdapat pergeseran pandangan filsafat manajemen yang tadinya berorientasi pekerjaan menjadi pendekatan kemanusiaan, di mana peran manusia semakin diperhatikan.
Dan yang ketiga, fase modern, tahun 1997 sampai dengan sekarang. Sementara itu, fungsi manajemen sumber daya manusia telah dikenalkan tahun 1800 sebelum Masehi, di mana kode Hammurabi dalam Dadraha telah memperkenalkan ketentuan tentang upah minimum. Pada akhir tahun 1980-an mulai dikembangkan konsep kesejahteraan personil yang didorong oleh keprihatinan kemanusiaan terhadap anggota organisasi. Kesejahteraan personil dengan ketentuan rencana yang dianggap progresif. Dewasa ini berkaitan dengan pengangguran, tunjangan kesehatan, dan subsidi perumahan pegawai. Penerapan kebijakan ini dapat disimpulkan sebagai suatu reaksi pimpinan organisasi terhadap kekerasan kapitalisme pada periode sejarah Inggris. Motivasi beberapa kaum industrialis untuk mengadopsi rencana kesejahteraan bagi pekerja dipertanyakan karena pada saat itu ada kepercayaan bahwa praktik-praktik yang dilaksanakan adalah sebuah alternatif upah yang realistik dan sebagai cara untuk menjaga serikat pekerja dapat terus bertahan. Pada tahap berikutnya, perkembangan manajemen personalia ditekankan pada administrasi personil. Dan yang terakhir, hubungan manusia. Perubahan signifikan terhadap cara pandang sumber daya manusia terjadi sejak penghujung tahun 1920-an dan awal tahun 1930-an dengan munculnya kajian yang dilakukan Hawthorne, Elton, Mayo, dan Fritz Rothschild memperoleh permintaan dari Western Electric untuk menentukan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas para pegawainya di pabrik Hawthorne Works Chicago. Pada awalnya, para peneliti terfokus pada hubungan pencahayaan dengan produktivitas yang disimpulkan bahwa tidak ada hubungan di antaranya. Justru, kesimpulan yang diperoleh dalam studi ini adalah interaksi manusia ternyata berhubungan erat dengan produktivitas kerja. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengertian manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Pengertian manajemen menurut Marwan Shah yaitu pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial. Menurut Sastro Hadiwiryo, manajemen sumber daya manusia diganti dengan manajemen tenaga kerja, yaitu pendayagunaan, pembinaan pengetahuan, pengaturan, pengembangan unsur tenaga kerja, baik dan buruh karyawan ataupun pegawai untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya sesuai organisasi. Sehingga dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah tujuan manajemen sumber daya manusia. Menurut Kaswai, tujuan manajemen sumber daya manusia meliputi 1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. 2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Yang ketiga, membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dari strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi sumber daya manusia. Yang keempat, memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuannya. Yang kelima, menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya.
Yang keenam, menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. Yang ketujuh, bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen manusia. Dan yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Di antara fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah staffing atau employment. Fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Sebenarnya para manajer bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, para manajer menjadi lebih tergantung pada Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengumpulkan informasi mengenai komposisi dan keterampilan tenaga kerja saat ini. Yang kedua, performance evaluation, yakni Departemen Sumber Daya Manusia dan para manajer. Para manajer menanggung tanggung jawab utama untuk mengevaluasi bawahannya, dan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif dan memastikan bahwa penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan. Yang ketiga adalah compensation, yakni dalam kompensasi atau reward dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara Departemen Sumber Daya Manusia dengan para manajer. Para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji yang baik. Yang keempat adalah training and development. Sumber daya manusia Departemen bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasihat yang baik bagi bawahannya, menciptakan program pelatihan dan pengembangan yang efektif baik bagi karyawan baru, orientasi maupun yang sudah ada dalam bentuk pengembangan keterampilan. Yang kelima adalah employee relation. Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja, Departemen Sumber Daya Manusia berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Membantu perusahaan menghadapi serikat pekerja merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keenam, safety and health, yaitu setiap perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan program keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptakan kondisi yang sehat. Dan yang terakhir adalah personal research, yaitu dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas perusahaan, Departemen Sumber Daya Manusia melakukan analisis terhadap masalah individu dan perusahaan serta membuat perubahan yang sesuai. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia. Ada 4 macam pendekatan manajemen sumber daya manusia guna menelaah manajemen personalia dan sumber daya manusia, yaitu 1. Pendekatan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya manusia. Martabat dan kepentingan hidup manusia hendaknya tidak diabaikan agar kehidupan mereka layak dan sejahtera. Yang kedua, pendekatan manajerial, yaitu analisis prestasi pekerja dan kehidupan kerja setiap karyawan tergantung pada atasan langsungnya di mana karyawan berada. Yang ketiga, pendekatan sistem, yaitu bagian personalia merupakan subsistem dari sistem organisasi atau perusahaan, maka perlu dievaluasi dengan kriteria besarnya kontribusi yang dibuat organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu sistem terbuka dan terdiri dari bagian-bagian yang sering berinteraksi. Dan yang terakhir, pendekatan proaktif. Manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan kontribusinya kepada karyawan.
manajer dan organisasi melalui antisipasinya terhadap masalah-masalah yang timbul. Yang selanjutnya, tantangan-tantangan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tantangan internal. Tantangan internal terdiri dari karakter organisasi, yaitu merupakan produk semua ciri yang ada di dalam organisasi, baik orangnya, tujuannya, struktur organisasinya, maupun teknologi dan peralatan yang digunakan, dan lain sebagainya. Yang kedua, serikat karyawan. Serikat karyawan dalam perusahaan membantu para pekerja dari perlakuan para pemilik perusahaan, dari tindakan yang sewenang-wenang. Dengan serikat karyawan, manajemen bekerja sama dengan mengatur berbagai persyaratan kerja seperti kompensasi, jam kerja, kondisi kerja, dan kenaikan pangkat. Yang ketiga, sistem informasi. Dalam pengambilan keputusan di bidang personalia tidak lepas dari adanya informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Yang keempat, perbedaan individual karyawan. Perbedaan karakteristik yang ada pada diri pekerja hendaklah diperhatikan oleh manajer sumber daya manusia untuk menilai prestasi kerja, perencanaan karir, dan administrasi sumber daya manusia. Yang kelima, sistem nilai manajer dan karyawan. Sistem nilai dan norma yang ada pada manajer dan karyawan adalah kendala bagi manajer sumber daya manusia. Pemahaman akan nilai dan norma berguna bagi pembuatan berbagai kebijakan. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal. Di antaranya perubahan teknologi, yakni kemajuan teknologi mempunyai dua dampak bagi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, merubah industri secara keseluruhan sehingga pengaturan dan penggunaan sumber daya manusia harus mengikuti perkembangan operasi perusahaan. Yang kedua, otomatisasi akan merubah bentuk sumber daya manusia yang diperlukan untuk menghindari dan menolak keuangan dan memperkenalkan inovasi. Yang B, perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi di dunia dan perbaikan kondisi ekonomi akan merubah permintaan tenaga kerja baru dan program latihan serta pengembangan karyawan. Akhirnya merubah struktur kompensasi, penawaran tenaga kerja, perbaikan kondisi kerja dan keselamatan kerja, serta tunjangan kesejahteraan karyawan. Yang C, keadaan politik dan pemerintahan. Faktor politik dan kebijakan pemerintah perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia, sebab pemerintah melalui kekuatan hukum perundang-undangan serta peraturan berpengaruh langsung kepada jalannya berbagai bagian sumber. Itu beberapa di antara hambatan eksternal. Ada lagi yaitu kondisi geografis dan demografis. Kondisi geografis akan mempengaruhi keputusan bagian sumber daya manusia di dalam penarikan tenaga kerja baru, pemindahan karyawan, kompensasi serta gairah kerja di masing-masing daerah. Yang E, kondisi sosial budaya. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor kepercayaan yang ada di masyarakat, nilai-nilai, sikap, pendidikan, pandangan-pandangan, dan pola kehidupan yang berkembang dan terbentuk dari dinamika kebudayaan, ekologi, demografis, geografis, agama, dan kepercayaan, pendidikan, dan faktor-faktor etnis lainnya. Yang F, pasar tenaga kerja. Ada 3 faktor yang mengaruhi kegiatan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan, yaitu reputasi perusahaan di mata angkatan kerja, tingkat pertumbuhan angkatan kerja, dan tersedianya tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir adalah para pesaing. Pembajakan tenaga kerja, terutama tenaga kerja terampil dan tenaga kerja yang menduduki suatu jabatan teras, seringkali banyak dilakukan oleh perusahaan.
terutama adalah perusahaan pesaing. Kebijaksanaan kompensasi tunjangan, administrasi karir, fringe benefit. Suatu perusahaan harus memperhatikan kebijaksanaan yang diambil perusahaan lain agar kita tidak ingin kehilangan tenaga kerja. Sehingga dari beberapa materi yang saya sampaikan bisa dapat kita ambil kesimpulan, yaitu manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Secara umum, dilihat dari perspektif waktu perkembangannya dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase prasejarah, fase sejarah, fase modern, dan fase hubungan manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerja secara legal dan dengan tujuan-tujuan yang lainnya. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu staffing, employment, performance evaluation, compensation, training and development, employee relation, safety and health, personnel research. Pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia yaitu pendekatan sumber daya manusia, pendekatan manajerial, pendekatan sistem, dan pendekatan proaktif. Sehingga tantangan-tantangan manajemen sumber daya manusia terdiri dari tantangan internal yaitu karakter organisasi, serikat karyawan, sistem informasi, perbedaan individual karyawan, sistem nilai manajer dan karyawan. Tantangan eksternal yaitu perubahan teknologi, perubahan ekonomi, keadaan politik dan pemerintahan, kondisi geografis dan demografis, kondisi sosial budaya, pasar tenaga kerja para pesaing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga kita bisa mengambil ilmu tentang manajemen sumber daya manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.